Petugas kepolisian sekitar Kota Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 4 korban di lokasi Jawa Timur. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Sabrino, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 20 Februari 2023. Pemirsa, ledakan hebat diduga berasal dari petasan yang terjadi di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu 19 Februari 2023, sekitar pukul setengah 11 malam. Akibat ledakan itu, 4 orang meninggal, 8 orang luka-luka, serta 25 bangunan rumah warga dan tempat ibadah rusak. Kerasnya ledakan membuat rumah yang merupakan lokasi sumber ledakan itu rata dengan tanah. Beberapa rumah di sekitarnya juga hancur pada bagian atap. Sejumlah pohon termasuk pohon kelapa di sekitar lokasi tampak tumbang. 4 korban yang meninggal dalam peristiwa itu adalah Darman, 65 tahun, dan kedua anaknya, yakni Arifin dan Widodo. 1 korban lainnya bernama Wawa, keponakan dari Darman. Akibat ledakan, bagian tubuh korban terlempar 100 hingga 150 meter dari lokasi. Untuk informasi selengkapnya, kita akan menyambungkan dengan tim kami yang saat ini sudah ada di lokasi kejadian. Para pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Juni Arifin selaku Ketua RT yang akan saya wawancarai tentang terjadinya ledakan petasan di Desa Sadeng, Kabupaten Blitar ini. Baik, langsung saja ya Pak. Apa yang menyebabkan terjadinya ledakan petasan di Desa Sadeng ini? Ledakan disebabkan karena produksi obat petasan. Kalau boleh tahu, rumah ini sudah memproduksi obat petasan itu sejak kapan, Pak? Yang saya tahu ya ini tahun pertama mereka produksi, karena tahun sebelumnya kemungkinan mereka beli barang jadi. Ini tahun pertama juga tahun terakhir. Oh begitu, jadi mulai memproduksi dan akhirnya terjadi kejadian seperti ini gitu. Lanjut ya Pak, setelah kejadian ledakan petasan itu terjadi, apakah ada korban jiwa? Untuk korban jiwa ada 4 orang. Salah satu di antaranya Pak Darman, Mas Arifin, Mas Widodo, dan Mas Wawa. Oh gitu. Mas Darman itu apakah yang mempunyai obat petasan ini Pak? Untuk Pak Darman itu ayah dari ketiga anak tersebut. Oh, jadi yang memproduksi itu anaknya itu. Iya. Adakah rumah yang terkena dampak setelah terjadinya ledakan petasan tersebut? Untuk rumah terdampak berjumlah 42, dikategorikan rusak berat, rusak ringan, dan sedang. Kalau 42 rumah itu kira-kira banyak yang dari kanan rumah ini atau sebelah kirinya, Pak? Ya, menyebar. Menyebar. Ada yang di depannya, yang paling parah ya di sisi kanan dan kiri rumah. Berkaitan dengan korban ya Pak, apakah benar ada salah satu keluarga yang memang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren? Ya, untuk itu ya ada anak terakhir dari Pak Darman, perempuan di pondok Kunir. Untuk usianya berapa Pak? 17 tahun. Dengan kejadian ini, para korbannya pasti mengalami kerugian. Apakah ada bantuan dari pemerintah mengenai hal ini? Karena yang kita dengar-dengar itu, Ibu Khofifah juga sempat berkunjung ke TKP. Kalau masalah bantuan, saat Ibu Khofifah datang ke TKP itu hanya berupa santunan, dan yang terakhir ada dari Dinas Sosial untuk 20 rumah terparah. Oh begitu ya. Selanjutnya, apakah ada himbauan Bapak sebagai Ketua RT di sini kepada masyarakat agar hal tersebut tidak terulang kembali? Ya, himbauan saya kepada teman-teman para pemuda, jangan sekali-sekali bermain petasan karena akibatnya sangat fatal. Ya, karena sudah kejadian juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak.
Baik pemirsa, itulah berita utama yang dapat saya sajikan. Dengan adanya peristiwa ledakan ini, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa pembuatan petasan ilegal dan tak sesuai prosedur memiliki potensi bahaya yang tinggi. Masyarakat juga diminta melapor jika mengetahui pembuatan atau penimbunan bahan petasan ilegal. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Sabrino dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.